Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, sedikit menambahkan yang disampaikan Ustaz Rafi'i. Jadi santri kami alhamdulillah yang paling jauh dari Riau ya. Riau kayaknya tahun depan akan ada lagi dari Sumatera, itu Sumatera Barat ya. Madura, Solo ya. Dan tidak semua santri saya itu mampu memang. Sekian santri itu kita gratiskan, dan saya nggak tega untuk nagih. Ada yang membayar itu kalau secara SPP. Sebenarnya kalau untuk pondok-pondok Muhammadiyah atau pondok-pondok secara umum termasuk ya tidak mahal-mahal amat ya, 700.000 sebulan. Tetapi 700 itu kalau bagi orang yang nggak mampu ya gede besar. Makanya saya silahkan ya, ada beberapa anak yang orang tuanya itu yatim, ibunya pemulung, yang sebulan saja untuk dapat 100-200 ribu itu sudah sangat bersyukur. Ya waktu itu minta ke kami, bisa nggak anak saya ke situ? Silahkan ahlan, tapi kami nggak bisa biayai. Nggak apa-apa, ahlan wasahlan. Ya, ada yang dari Jawa Timur juga sama. Ini anaknya orang tuanya dua-duanya nggak mampu. Udah silahkan, yang penting ngaji, datang. Ya, jadi macam-macam. Ada yang orang tuanya itu korban COVID, bangkrut, akhirnya nggak sanggup, udah bawa ke rumah saya. Ada, jadi macam-macam. Saya mau kalau ada akhir bulan ya, kemarin alhamdulillah Ramadan kemarin ada yang sedekah 1 ton lebih, alhamdulillah. Kemudian bulan lalu sudah habis itu kan, wah sudah tinggal-tinggal saya gitu. Karena itu sangat membantu sekali. Wadah, tinggal sekian kan. Alhamdulillah ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih berapa dari Ustaz Rafi'i juga, alhamdulillah aman. Jadi itu sangat membantu bagi kami dan santri. Saya pun kalau ke ranting-ranting sering saya sampaikan, kalau ada ranting Muhammadiyah yang ingin ngaji ke tempat kami, ahlan, sekiranya bisa didanai ranting sangat bagus, didanai lasis sangat bagus untuk kader, supaya ada orang yang ngopeni ranting, ngopeni cabang. Saya sampaikan juga, kalau tidak ada dana silahkan yang penting kirim aja lah ke saya, nanti saya yang puter-puter yang mumet. Ya, jadi sekiranya ada yang hendak ikut berpartisipasi beras, wah sangat berterima kasih sekali, karena beras itu paling kentara pengeluarannya. Kelihatan kalau yang lain masih, tapi kalau beras itu sangat kelihatan sekali. Ya. Kemudian alhamdulillah tempat saya itu
standar 4 bulan itu santri baru biasa, bahkan baru ikro 4 bulan sudah bisa bahasa Arab aktif, sudah bisa ngobrol bahasa Arab. Itu umum 4 bulan. Kalau yang sudah bisa membaca lebih cepat lagi, 2 bulan sudah bisa bahasa Arab aktif. Itu yang Ustadz, anaknya putranya Ustadz Rafiq ya, baru pernah yang Ustadz Rafiq itu putranya itu yang Jakarta, itu baru 2 bulan sudah bisa bahasa Arab aktif. Ponakan Ustadz Rafiq juga ada 4, berarti udah 5 bulan ya. Itu juga alhamdulillah sudah mulai bisa bahasa Arab. Jadi saya padukan sistem pengalaman TKI TKW, saya belajar dari mereka. TKI TKW kita ke Saudi itu, berangkat ke Saudi nggak bisa bahasa Arab, nggak nyampe setahun di sana pulang, itu orang yang 6 tahun di pesantren kalah bahasa Arabnya. Bener ya? Padahal mereka ke Saudi kadang suruh baca Arab aja nggak bisa. Ternyata apa kuncinya? Kuncinya itu 2. Mereka itu praktek, bicara, dan mendengar. Itu aja. Karena sering mendengar, sering bicara, bisa. Dari mereka berangkat ke Saudi nggak bisa bahasa Arab, pulang ke Indonesia melebihi santri 6 tahun di pesantren. Kita aneh lagi, di MI 6 tahun belajar bahasa Arab, MTS 3 tahun belajar bahasa Arab, aliyah 3 tahun belajar bahasa Arab, 12 tahun belajar bahasa Arab, keluar aliyah nggak bisa bahasa Arab. Aneh itu, saya kadang heran juga kok biasa begitu. Nah, maka dari lihat TKI itu, berarti kita bisa seperti itu. Atau anak kecil, bayi itu 2 tahun sudah bisa ngomong, padahal nggak pernah kita ajarin nulis itu kan. Nulis itu diajarin nulis kan umur 5 tahun, 6 tahun kan, 4 tahun baru diajarin nulis. Tapi bisa ngomong. Hanya 2, ibunya itu sering ngajak ngobrol kan. Orang tuanya siapapun yang datang sering ngajak ngobrol, jadi dengar, akhirnya nirukan, bisa. Jadi teori bahasa itu kayak gitu. Maka di pondok saya coba itu. Maka bukunya semua berbahasa Arab, komunikasi harian bahasa Arab, gurunya ngajarnya pakai bahasa Arab. Mau nggak mau terbentuk lingkungan. Kalau yang ketemu ini Arab, ngobrol Arab, yang dengar Arab, mau nggak mau cepat bisa bahasa Arab. Jadi kelemahan kita kenapa kok lemah bahasa Arab, termasuk bahasa Inggris, kok lemah belajarnya bahasa Arab, karena meskipun bukunya berbahasa Arab, pengajarnya pakai bahasa Indonesia, komunikasi harinya bahasa Indonesia. Ya nggak jadi belajar bahasa seperti itu. Nah, kalau mau belajar bahasa itu totalitas, insya Allah jadi. Itu sekedar tambahan ya, mumpung diiklankan, saya sekarang nambahin. Yang kedua, kemarin ada pertanyaan dari jamaah, mumpung saya ingat, sehingga saya langsung sampaikan terkait, ada pertanyaan masuk terkait sholat Jumat. Itu edaran dari mana? LKS ya? LKS itu tertulis di sana, ada satu pasal atau satu poin mengatakan bahwa satu kampung itu hanya ada 1 masjid jami untuk sholat Jumat. Sekiranya ada 2 masjid atau 3 masjid dalam satu kampung untuk sholat Jumat, maka yang dianggap sah sholat Jumat itu adalah yang takbir yang pertama. Maunya masjid 1, 2, 3. Yang takbir duluan kok masjid 2, berarti masjid 1 dan 2 itu sholat Jumat tetap, tapi nanti ngulang sholat zuhur. Nah, gitu kan, benar ya? Nah, jadi apa yang tertulis di LKS ya, itu memang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ya, di mazhab Syafi'i salah satu syarat sholat Jumat, bukan rukun, syarat ya, syarat sesuatu yang di luar sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, itu harus ada sesuatu yang harus dilengkapi. Itu diantaranya adalah bahwa di dalam satu kampung itu cukup 1 masjid jami namanya. Masjid jami itu masjid besar. Maka kalau di dunia Arab yang namanya masjid itu besar-besar, diperkirakan bisa menampung orang satu kampung. Kalau satu kampung itu ada 3.000, 4.000 orang, ya dibuat masjid dengan ukuran bisa nampung segitu, dilebihkan kan nanti akan berkembang kan, kayak gitu. Jadi membuat masjid itu ngukur jamaah, jamaah saya sekian, berarti butuh penampungan sekian, baru buat. Makanya gede, Masjid Azhar itu bisa berapa ribu
jamaah itu, begitu. Nah, jadi mereka menyebutnya masjid jami. Maka masjid itu kan ada dua, satu namanya masjid saja, satu masjid jami. Kalau masjid saja bahasa kita itu musola, ya musola. Jadi dia digunakan untuk sholat 5 waktu, tetapi tidak digunakan untuk sholat Jumat, namanya musola ya, atau masjid biasa. Yang kedua masjid jami, masjid yang digunakan untuk orang sekampung untuk sholat Jumat, dan itu satu masjid hanya satu saja. Kalau ada dua, berarti yang takbir terakhir itu nanti sholat duhur karena tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang batas kampung. Kampung itu bisa dibatasi dengan orf, tradisi. Tradisi kita itu namanya kampung Ngaterjo. Batasannya kan sudah ada batasan dari pemerintah, dari desa kan. Nah itu batasannya. Jadi kalau dulu menggunakan akhir tempat, istilahnya itu orang mengatakan itu kampung A, sama sih sebenarnya. Karena sekarang lebih gampang, sekarang lebih mudah karena sudah ada garis dari pemerintah. Nah, itu batas kampungnya seperti itu. Sehingga satu batas itu cukup satu masjid jami. Ini saya katakan mazhab Syafi'i ya. Kecuali ini di mazhab Syafi'i, kecuali di dalam kondisi darurat. Nah, kondisi darurat itu misal penduduknya sangat banyak, masjidnya sudah gede, tempat tidak muat, tidak bisa menampung, sementara untuk ke belakang di lapangan atau di sahat itu banyak gedung kan. Kayak sini kan situ sudah nggak bisa itu kan, umpamanya kan. Nah, maka itu sudah darurat itu maksudnya, maka bisa ada dua masjid, meskipun itu tidak afdal, tidak utama, utamanya ya satu. Maka mereka pun berpendapat termasuk untuk sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha itu afdalnya di masjid jami sekiranya masjid masih muat. Kecuali masjid sudah tidak muat, maka di lapangan. Prinsipnya jangan sampai sholat Id apalagi kok kemudian dua tempat, nah, satu kampung. Ini di mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi atau Ja'fari lain lagi, lebih luas lagi, satu kabupaten satu masjid untuk sholat Jumat. Maka kalau ke Iran, akan ke kampung-kampung untuk kemana mungkin nggak akan lihat kok pada sholat duhur, lu kok nggak ada sholat Jumat, kan gitu. Itu bisa dibaca di bukunya Manhaj Tarjih Muhammadiyah karya Bapak Asmuni Abdur Rahman. Ya, Bapak Asmuni Abdur Rahman. Di situ disebutkan dia ke Iran, cerita saya belum ke Iran ya, jadi saya hanya mengutip. Ke Iran lihat dulu kok sholat Jumatnya ternyata di kota-kota besar, karena memang di mazhab Ja'fari atau Hanafi yang syaratnya itu adalah masjid yang di situ ada kantor pengadilan. Nah, kalau masjid yang ada kantor pengadilan kan berarti satu kabupaten satu ya, yang ada PA, pengadilan agama, itu kan satu itu. Nah, di situ. Maka terus yang di kampung bagaimana? Sekiranya bisa ke Temanggung, ya monggo, kalau enggak ya hiburan. Karena prinsipnya itu harus menyatu, tidak boleh pencah-pencah. Kenapa kalau Ja'fari ini dengan mazhab Hanafi, karena Imam Ja'far sebagai gurunya Imam Hanafi, Imam belajar sama Imam Ja'far sebagai Ja'fari itu Syiah ya, Syiah Ja'fariyah. Kalau Imam Hanafi harus sudah berdoa. Sekarang bagaimana dengan Muhammadiyah? Untuk Muhammadiyah itu yang saya baca tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan. Memang kita kurang rinci sebenarnya. Kelemahan fikih kita itu kurang banyak persoalan-persoalan yang tidak detail. Maka saya sering menganggap bahwa putusan tarjih atau fatwa, putusan terutama itu bukan fikih tapi panduan. Bedanya apa? Kalau fikih itu detail, syaratnya, rukunnya, sunnahnya, bai'ahnya itu detail. Kalau panduan itu tanpa syarat rukun, maka kalau dibaca di HPT itu nggak ada tuh syaratnya mana, rukunnya mana, sunnahnya mana, wudhu aja nggak ada itu. Nah, bisa dicek yang punya HPT, yang nggak punya ya belilah di Shopee. Orang Muhammadiyah kan wajib punya lah, karena yang beli HPT, yang baca HPT kan hanya kita. Jangan diharapkan orang di luar Muhammadiyah beli HPT.
Jangan berharap kalau mereka beli HPT, alhamdulillah. Ada teman-teman saya yang non Muhammadiyah beli HPT, hanya sekedar pengen paham, pengen tahu, ada. Tapi kan berapa persen? Kalau kita sendiri nggak punya, ya sangat disayangkan. Karena untuk musyawarah nasional itu hanya untuk memutuskan hukum kunut saja miliaran itu, miliaran. Hotelnya, perjalanan transportasinya, awalah hanya untuk memutuskan subuh itu ada kunut atau enggak. Gitu kan. Ujung-ujungnya kita nggak tahu kan sayang. Ujung-ujungnya rujukannya ke bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya kan? Al-Albani kan repot. Kalau kita punya juz, kita punya bukunya, rujukannya kok ke sana. Padahal kita Muhammadiyah kan. Maka perlulah. Kalau pandangan itu mirip kayak bukunya Imam Al-Ghazali, Hidayatul Hidayah. Jadi Bidayatul Hidayah itu juga ada mirip bahasa wudu, bahasa sholat dan sebagainya, dan tanpa syarat rukun. Karena sifatnya memang panduan ya. Maka HPT itu sebenarnya seperti panduan. Karena tidak ada syarat, tidak ada rukun. Maka termasuk yang sholat Jumat itu saya sampaikan kurang detail. Jadi tidak disebutkan apakah harus satu kampung, ada satu atau enggak, batas kampung itu bagaimana, itu tidak disebutkan. Hanya secara umum atau dari amaliyahnya itu tidak membatasi itu. Sehingga andai kata satu kampung ada 2 masjid, 3 masjid, ya tidak menjadi persoalan. Ya, tidak menjadi persoalan. Apalagi kondisi saat ini kalau di kota-kota memang ramai kan. Nah, termasuk yang membedakan Muhammadiyah dengan yang lain itu dari sejumlah jumlah. Ini mirip dengan mazhab Hanafi sebenarnya. Kalau di mazhab Syafi'i itu syarat ya, bukan rukun lagi ya. Tahu bedanya syarat dan rukun? Syarat itu sesuatu yang wajib dilakukan, tapi dia di luar perbuatan itu. Kalau rukun di dalam perbuatan itu. Contoh sholat Jumat itu kan rukunnya itu kan 2 khutbah, ya kan? 2 khutbah, kemudian sholat Jumat 2 rakaat kan? Itu aja. Dan sholat Jumatnya dilakukan setelah khutbah. Niat tetap ya. Nanti di rukun khutbahnya ada tahmid, sholawat, wasiat takwa, ayat Al-Quran, doa kan gitu. Itu rukun, itu di dalam. Tapi kalau syarat itu yang sebelum itu harus jumlahnya berapa, ya kan? Satu kampung ada berapa, itu namanya syarat. Sama kayak sholat, syaratnya itu bawa wudhu, menghadap kiblat, tempatnya suci, pakainya suci, tidak ada najis, itu kan menutup aurat. Itu syarat di luar sholat kan itu sebelum kita sholat. Rukunnya kalau sudah sholat, takbir, baca Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, tumanninah dan sebagainya. Itu namanya rukun. Jadi rukun itu sesuatu yang ada di dalam, ya, dalam. Yang tadi itu yang sholat Jumat sebelum masuk sholat Jumat itu berarti namanya syarat. Termasuk satu kampung harus cukup satu masjid, itu namanya syarat. Nah, jumlah kalau di mazhab Syafi'i itu jumlah keadaan namanya jumlah minimal itu 40. Dan 40 itu adalah jumlah minimal yang memang dia itu memenuhi syarat Jumat. Kalau ada umpamanya 39 orang, ya, kemudian berguduk ramai banget datang 10 orang, jadi 49 kan? Tapi itu anak SD, berarti belum memenuhi syarat, karena syaratnya itu 40 yang wajib. Nah, sebagai anak SD itu belum ada balik, nah, yang belum balik nggak bisa, nggak memenuhi syarat, maka nggak bisa. Atau jumlahnya 35, berguduk datang satu bis musafir. Nah, musafir kan wajib sholat Jumat. Nah, ini, jadi yang diwajibkan itu kalau sudah memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, 35 doa di sini ya sudah sholat zuhur. Sholat zuhur. Kalau belum 40, sholat zuhur. 4 rakaat biasa. Nah, sholat Jumat 2 rakaat. Ada yang mengatakan aslinya sholat Jumat itu 4 rakaat. Karena 2 rakaatnya adalah khutbah. Itu salah, bukan. Khutbah itu bukan sholat. Khutbah ya khutbah. Ya, memang dia kan sholat Jumat itu kan tauqif ya. Atau sholat apapun itu ibadah itu sifatnya tauqif. Tauqif itu sesuatu yang Allah perintahkan begitu ya begitu. 2 rakaat ada khutbah, ya 2 rakaat ada khutbah. Jadi memang 2 rakaat.
Bukan aslinya 4 rakaat dipotong khutbah 2 menjadi 2 rakaat, sehingga kalau kelewatan tidak khutbah maka dihitung kurang 2 rakaat jadi sholat zuhur. Nah, kan ada begitu. Jadi kalau datang kok sudah sholat lengkapin 4 rakaat, enggak. Nah, jadi standar sholat Jumat itu kalau datang selama kita masih dapat rakaat yang kedua, ya datang ruku yang kedua kita masih bisa ruku, itu berarti kita masih dapat sholat Jumat. Kecuali kita datang sudah tahiyat, sudah ruku yang kedua, sudah i'tidal yang kedua, itu sudah nggak bisa itu sudah zuhuran itu, karena sudah tidak mendapatkan rakaat sholat. Nah, dari sisi jumlah tadi, kalau Muhammadiyah tidak membatasi 40. Dulu Muhammadiyah, mirip sama Hanafi itu, tidak membatasi 40. Sehingga ketika kurang dari 40, bahkan 4 orang, 5 orang, itu sudah bisa sholat Jumat, karena itu sudah bisa untuk sholat jamaah. Batasan sholat jamaah kan 2 orang, itu sudah bisa untuk Jumat. Selama itu batasan sholat Jumat itu macam-macam ya, ada yang minimal 11, ada yang minimal 20 sekian, ada yang minimal sekian, ada mazhab Syafi'i 40. Ini kemudian tadi jumlah, ya. Kemudian tempat, kemudian perempuan. Apakah wanita wajib sholat Jumat? Di mazhab Syafi'i tidak wajib. Yang wajib hanya laki-laki. Lalu kalau perempuan sholat Jumat, ya silahkan, dan tidak perlu ngulang sholat zuhur. Ini mazhab Syafi'i. Di Muhammadiyah, ini Muhammadiyah ini saya agak menemukan 2 atau 3 fatwa, itu 2 fatwa minimal yang tumpang tindih, yang kemudian yang ada fatwa yang agak saya anggap syadz. Syadz itu fatwa yang nyeleneh, itu namanya syadz. Itu saya kirimkan lagi ke Dewan Fatwa di Jogja. Ini kok saya dapat fatwa ini tentang wanita sholat Jumat di website Muhammadiyah, ini bagaimana? Dijawabnya, wah saya perasaan tidak menghadiri fatwa ini. Fatwa ini waktu itu memang ada yang mengusulkan, tetapi belum disepakati. Nah, apa itu fatwanya? Bahwa wanita sholat Jumat itu wajib, meskipun di rumah sendiri apapun tetap wajib sholat Jumat. Nah, konsepnya bagaimana? Itu tidak disebut konsepnya di situ. Makanya saya langsung ganjal, ini fatwa syadz ini tidak pernah ada di dalam mazhab manapun, menyelisihi. Nah, ada satu fatwa lagi yang ini yang sudah muktabar, yaitu sama dengan mazhab Syafi'i, yang itu yang kita pegang. Karena kalau yang itu sedang fatwa mengakui, tapi kalau yang tadi itu banyak dari mereka mengatakan, termasuk yang saya konfirmasi itu Ustadz Ghafar Ismail di Dewan Fatwa, termasuk Ustadz Taufik yang sekretaris konsultasi, itu saya konfirmasi itu. Mereka keduanya sepakat mengatakan ini perasaan tidak disidangkan, tapi pernah diusulkan. Nah, pernah diusulkan dan itu belum masuk di keputusan fatwa. Maka kemudian saya sampaikan, kalau demikian mohon fatwa ini dicabut dari website Tarjih, karena ini akan membingungkan jamaah. Ya. Itu terkait dengan sholat Jumat ya. Ada pertanyaan terkait sholat Jumat? Yang terkait mengenai pada Muhammad. Meskipun saya bisa berubah menggunakan masjid yang menyelenggarakan ada di Indonesia dan NLG. Berarti kalau menurut Muhammadiyah mau berubah mana ya? Semuanya sah menurut Muhammadiyah. Saya punya rekan yang dia itu cukup Syafi'iyah memang ya, dari NU. Karena tidak semua NU pun sebenarnya kayak gini, tidak semua NU pun ngulang sholat Jumat. Saya lihat di NU pun banyak yang tidak ngulang sholat Jumat. Padahal kalau secara Syafi'i mesti ngulang itu. Kalau satu kampung ada lebih itu. Nah dia itu habis sholat duhur itu, habis sholat Jumat selalu sholat duhur. Kenapa? Ya dia melihat ini. Saya lebih shock dengan fatwa guru saya, jadi begitu. Di Mesir gurunya. Guru saya mengatakan begitu dan memang di fatwa di buku fikih mazhab Syafi'i seperti itu. Maka saya sering sholat Jumat dan setelah itu saya sholat duhur. Nah, jadi kalau ada yang sholat Jumat kok setelah ngulang sholat duhur, nggak usah dikomen.
Ya, berarti dia mengikuti mazhab Syafi'i. Mungkin di kampung itu ada satu, dua, mungkin ada dua atau tiga masjid. Kayak gitu ya. Kalau di mazhab Syafi'i, nih, ini ada sholat Jumat itu kalau di Indonesia itu ada dua macam masalahnya. Ada yang sholat Jumat itu berdasarkan apa adanya sesuai dengan fikih mazhab, ada yang ditambah dengan tradisi Nusantara. Oh iya, serius. Ini umum ya. Kalau sesuai dengan mazhab Syafi'i, seperti kita saya di Mesir ya, katakanlah azan, ikan azan sekali dua kali, silakan lah. Ya, itu di mazhab Syafi'i pun azan kan bukan rukun dan bukan syarat. Ada yang mau azan monggo tidak juga silakan kan gitu. Kalau di kita kan apa tempat saya lah. Kalau saya karena di Nusantara itu setiap daerah beda-beda ya. Kalau tempat saya setengah jam atau seperempat jam sebelum Jumat tahlilan dulu sambil nunggu jamaah kan sambil tahlilan sehingga ketika azan itu udah full jamaah. Jadi nggak ada ke orang sholat Jumat terlambat itu tahlilan ya dikit lah. Kemudian nanti kan ada sholat azannya azan pertama. Setelah azan pertama sholat qobliyah rame-rame kan tapi azan qobliyah. Kemudian sholawat jabat tangan Allahumma sholli ala Muhammad jabat tangan kan 3 kali ya. Satu azan maksirul dulu ya ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minin rahimakumullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gitulah ya. Itu namanya Bilal atau apa atau maksirah atau apa istilahnya ya kan. Baru setelah itu khotib naik mimbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Setelah itu azan kedua baru khutbah. Habis khutbah pertama duduk, nanti ada Bilal. Nah, kemudian imam naik, azan kedua itu cuma doa. Azan kedua, khutbah kedua cuma doa. Kemudian selesai sholat Jumat, gitu. Habis sholat Jumat, zikir bersama, setelah itu selesai lah. Ini Thariqatun Nusantara, ini sholat Jumat versi madhabnya Nusantara. Kalau di mazhab fikih Syafi'i ya sesuai, maka saya di Mesir ya datang azan, khutbah, duduk, khotib, khutbah, qomat, sholat Jumat, selesai. Muhammadiyah banget ya. Nah, itu yang versi kitab, tidak versi Nusantara. Nah, simpel, maka di Mesir itu sholat Jumat itu kalau kita meskipun mazhabnya Syafi'i ya di Mesir, tapi praktek keberagamaannya memang agak mirip-mirip sama Muhammadiyah. Mesir itu yang Kairo ke utara itu Syafi'i. Nanti yang ke selatan itu Maliki. Nah, beda ya, Maliki. Kebanyakan Syafi'i Maliki, meskipun ada Hanafi ada dikit. Kalau Hanafi itu resmi di hukum positifnya itu pakai Hanafi. Ya. Kalau Malik Hambali sedikit. Nah, Mesir itu yang di Kairo lah atau ke daerah utara, dia itu kan Syafi'i, kemudian ilmu akidahnya Asy'ari, ya. Jadi Asy'ari itu Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja ya. Tanpa tasawuf, kalau tasawuf sih enggak, dua ini intinya. Nah, kalau di sana tasawuf itu thariqat. Thariqat itu yang mau pingin ikut tasawuf ya ikut, ya enggak kan gitu thariqat. Sehingga meskipun Syafi'i Asy'ari tapi praktek ibadahnya kalau orang ke sana itu kok kayak Muhammadiyah ya gitu. Ya, mamanya karena kita banget kan antara ada di komat nggak ada salawatan kan. Habis salat salam untuk Allah, salam untuk Allah, pada zikir sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ya mau salat sunnah dan sebagainya. Maka sebenarnya antara kita dan mazhab Syafi'i itu banyak sekali kemiripan di dalam praktek sholat itu, kecuali sedikit ya, kecuali sedikit itu banyak. Makanya saya juga kalau ngaji di pondok pakai kitab takrib itu
Nah, adapun di Indonesia mazhab Syafi'i kok kemudian agak beda karena ada tambahan itu Nusantara. Sehingga Syafi'inya tidak Syafi'i murni, Syafi'i plus Nusantara. Iya, maka karena nanti kan ada 4 ya, Asy'ari, Syafi'i, tasawuf, Nusantara. Nah, kalau di Mesir, kalau salawatan, dibaan, apa macam-macam itu di tarekat, itu di tasawuf. Mereka yang itu pun mereka ikut, tidak semua tempat. Maka pernah rekan saya ke Indonesia itu ke sini orang Mesir, di Indonesia kok tarekat sufi banyak sekali ya, di mana-mana tarekat sufi ya. Karena mereka ngeliat, ada selawatan, ada apa macam-macam. Sana ada, tapi itu tarekat itu kayak kelompok-kelompok lah. Kita punya kelompok, nanti ada mursyid kan, ada murid. Nah, nanti kumpul katakanlah sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu kan. Kalau kita kan enggak, setiap minggu ada yasinan, setiap minggu ada tibaan, kan gitu ya. Nah, itu gabungan Syafi'i, Asy'ari, Nusantara, tasawuf. Nah, makanya menjadi khas. Maka ketika mereka mengklaim Islam Nusantara itu benar. Ya, kita nggak usah protes, memang begitu, memang benar. Jadi ada gabungan Nusantara, ya termasuk tahlilan, ya apa ya Habiban kan. Ya, Habiban itu Jawa ya. Kalau udah ke Jawa Barat, udah ke Jakarta, sudah nggak ada Habiban. Mereka punya dzikir Habib ada, tapi Habiban model sholawatan itu mereka enggak. Sumatera enggak kan gitu. Nah, itu Nusantara itu kan macam-macam, setiap daerah kan punya beragam ya, beragam. Sehingga kadang salah fikih tidak, kalau dicari di kitab, kadang di kitab fikih kok nggak ada ya. Ya emang nggak ada. Untuk tradisi Nusantara antara adzan dan iqamat kok di kitab takrib ikna, aku sudah bisa. Di kitab takrib iqamat kok nggak ada selawatan ya. Ya emang nggak ada. Itu tradisi Nusantara. Cuman karena ini sudah membaur dengan ini, kadang kita nggak bisa bedakan ya. Ya, kecuali kita yang sering berinteraksi dengan buku, sering buka-buka kita paham itu. Tapi bagi yang beda ya dikiranya ya seperti itu. Atau sholat Jumat dikiranya ya rangkaian sholat Jumat itu ya qobliyah bareng ya gitu kan, ada maksirol, ada apa, dikiranya kan kayak gitu. Padahal rangkaian sholat Jumat tidak seperti itu ya. Artinya andai kata itu ditinggalkan itu sah gitu maksudnya ya. Yang penting kan ada khutbah, ada sholatnya kan itu sah sholat Jumatnya. Tidak mesti harus qobliyah bersama, tidak mesti harus ada jabat tangan, harus ada tahlilan dan sebagainya. Itu rangkaian-rangkaian yang itu tradisi kita saja. Benar atau salah? Kalau soal salah sama benar itu istihad masing-masing lah. Ya, istihadnya masing-masing. Toh di mereka pun yang juga meyakini syarat Jumat itu tidak bagian dari syarat, itu tidak bagian dari rukun. Itu sekedar untuk mengisi memotivasi yuk sholat qobliyah bareng. Untuk sholat qobliyah ba'diyah ini agak beda memang. Kalau di mazhab Syafi'i itu ada qobliyah dan ba'diyah ya. Karena sholat Jumat itu merupakan ganti dari sholat zuhur. Ya, atau tabi' wal matbu, yaitu atau apa ya? Karena dia penggantinya sholat zuhur, maka tawabi istilahnya itu sesuatu yang mengitari sholat zuhur itu berlaku juga kepada sholat Jumat. Apa yang mengitari itu? Yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Sehingga mereka itu melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kalau di bid'ah cerita itu sebutkan qobliyahnya 4 rakaat, nanti ba'diyahnya 4 rakaat. Kalau di Muhammadiyah Jumat itu sendiri. Jumat itu bukan sholat zuhur. Buktinya kalau sudah sholat Jumat ya nggak perlu sholat zuhur. Jadi beda lah, bukan sholat zuhur. Itu nama khusus ya, sholat Jumat gitu. Bukan ganti sholat zuhur, bukan. Tapi itu nama sholat Jumat. Adapun nanti udzur kemudian dia harus sholat zuhur itu lain lagi. Gitu. Sehingga tidak ada sholat qobliyah Jumat atau ba'diyah Jumat. Tapi boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak kan bebas. Sholat sunnah mutlak itu gini loh. Wah, saya mau sholat sunnah. Nah, ini sholat sunnahnya. Bismillah, Allahu Akbar. Sholat sunnah. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, terserah sholat sunnah. Sehabis sholat zuhur mau sholat lagi, terserah. Nah, itu apa namanya terkait dengan tawabi, ya, tawabi. Kalau khutbah, apakah khutbah kedua itu hanya doa? Itu terserah monggo kerso
siapa? Khatib. Nah, kalau di Arab itu biasanya di khutbah kedua itu masih melanjutkan khutbah pertama tapi ringkasan, kasih ringkasan saja. Ringkasan khutbah pertama itu ini, baru setelah itu doa selesai. Untuk doanya, kalau biasanya kan begini ya, nah, itu boleh. Tapi yang dikuatkan di fatwa tarjih, doa imam atau doa khatib itu begini. Ya. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la limitин. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Nah, khatibnya. Jadi Muhammadiyah. Kalau mau begini ya monggo. Kalau di sini gimana? Ini ya. Oh, benar ya. Duduk sama ya, duduk sebentar, salat. Nah. Kita cukupkan dulu, kita lanjutkan setelah sholat isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.